mekanis dari motor atau engine dirubah menjadi gaya dorong. Prinsipnya sama seperti dengan wing ya, prinsip Bernoulli. Nah, nanti lebih dijelaskan di kesempatan berikutnya. Bentuk, itu suaranya dimatiin dulu itu mic-nya. Kemudian bentuk propeller sama juga dengan wing atau sayap, ya. Makanya teorinya mirip dengan teori atau sama dengan teori Bernoulli. Untuk aircraft propeller yang tadi dikatakan merubah energi mekanik engine menjadi gaya dorong atau thrust, di mana propeller dipasang di crankshaft atau poros engine, ya, dengan melalui gearbox, karena putaran engine dengan putaran propeller tentunya berbeda ya. Nanti kita bahas lebih dalam di kelas-kelas selanjutnya. Sampai dengan penggunaan di mesin turboprop. Ya, awalnya piston engine, kemudian ke turboprop. Nah, ini bentuk propeller sama dengan sayap pesawat ya, atau airfoil. Basicnya dari airfoil. Dia dari mulai hub, pangkal sampai ke ujung itu dengan perbedaan ukuran airfoil. Sudut pasangnya juga berbeda. Nanti kita bahas dari gaya dorong yang terjadi di tiap-tiap segmen propeller di pertemuan berikutnya. Gimana sih gua nama? Gimana? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya. Ya Pak. Oke. Nah, dilihat dari lokasinya ada dua ya, dibagi dua. Ada yang propeller itu berada di depan pesawat. Itu prinsipnya dia sebagai traktor atau penarik. Kemudian ada juga propeller yang berada di belakang pesawat atau di belakang engine-nya. Itu berfungsi sebagai pendorong. Artinya dari sisi propeller dibagi dua, traktor dan pusher ya. Nah, dan pendorong. Sehingga nanti kami posisi propeller berada di depan engine atau di belakang engine. Kemudian kalau dilihat dari clearance, jarak propeller dengan tanah itu ada dua, dibagi dua. Dengan konfigurasi landing gear yang berbeda pada pesawat. Yang di atas itu konfigurasi landing menggunakan tail dragger atau landing gear roda belakang. Nah, itu punya clearance sekitar 9 feet ya. Sorry, 9 inch. Itu minimal ya, 9 inch. Pada kondisi dia level. Maksimalnya berapa? Maksimalnya nggak ada, itu minimal. Maksimalnya kan tergantung dari ukuran pesawat. Pesawat makin besar berarti dia makin tinggi. Kalau pesawat makin kecil dia berarti makin rendah dengan landasan. Nah, itu minimalnya. Untuk landing gear yang konvensional yang bawah itu dia 7 inch.
Oke. Kemudian untuk yang pesawat seaplane yang beroperasi di take off dan landing di laut atau di air, itu dia punya clearance sedikitnya atau paling rendah kecil 18 in. Ya. 18 in. Jadi ada yang jarak dari landasan, ada yang jarak dari air. Kemudian ini ada jarak propeller dengan struktur pesawat. Nah, berdasarkan FAR 23, 25, 23 itu untuk pesawat yang kecil, 25 untuk pesawat yang besar. Untuk propeller jarak yang sebelah kiri ya, propeller jarak dengan struktur di belakangnya itu setengah inch minimal. Kemudian untuk yang sebelah kanan propeller dengan bodi pesawat atau fuselage itu minimal 1 inch. Oke, itu dilihat dari clearance antara propeller dengan struktur pesawat. Jadi ada ground clearance, ada water clearance, kemudian ada structural clearance. Kemudian dilihat dari peraturan atau regulasi, karena kita masih mengikuti regulasi internasional FAA. FAA itu dari mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak FAA dari mana? Regulasi dari mana? Hah? FAA regulasi dari Amerika ya. Dari Amerika. Kalau dari Eropa itu EASA. Dari Eropa EASA, kemudian kalau dari Indonesia sendiri di domestik itu badannya apa? Namanya DCCA ya. Atau Direktorat Kelaikan Udara Departemen Perhubungan Udara ya. Nah, ini FAA ini adalah kelaikan udaranya Amerika. Karena kita masih banyak menggunakan pesawat-pesawat Amerika, jadi mau nggak mau kita ngikutin peraturannya mereka. Nanti kalau kita banyak menggunakan pesawat-pesawat Eropa, berarti kita juga harus ngikutin peraturan-peraturannya Eropa, yaitu EASA. Jadi nggak apa-apa, kita lihat yang FAA aja dulu. Prinsipnya sama aja, cuma beda negara aja. Jadi untuk FAR itu adalah nama peraturannya atau undang-undang dari yang dikeluarkan oleh FAA. Kalau FAA itu badannya, kalau aturannya namanya FAR atau Federal Aviation Regulation. Nah, untuk Part 23 itu untuk pesawat-pesawat kecil, airworthiness standard normal, utility, and aerobatic aircraft. Jadi pesawatnya pesawat kecil. Tapi kalau FAR 25 itu untuk pesawat-pesawat transportasi, transport kategori aircraft. Nah, itu di situ di dalamnya ada requirement atau aturan untuk pesawat-pesawat yang penggunaan propeller. Diatur di situ. Nanti kita bisa breakdown lebih jauh di pertemuan berikutnya. Kemudian 43 FAR 43 itu menerangkan klasifikasi untuk perawatan propeller system. Ya, nanti ini juga kita bahas bagaimana perawatan di propeller system. Kemudian di situ juga dikatakan kebutuhan minimum adalah per 100 jam atau
setahun sekali untuk inspeksi propellernya. Nah, itu nanti tergantung dari pesawat-pesawatnya masing-masing. Oke, kemudian untuk FHR 45 itu di dalamnya mengatur identifikasi dan registration marking. Jadi nanti ada semacam pemberitahuan atau identifikasi dari masing-masing propeller. Nanti kita lebih jauh bahas di pertemuan berikutnya bagaimana melihat mengidentifikasikan dan jenis-jenis dari propellernya itu sendiri. Itu diatur di FAR 45. Kalau di Indonesia itu namanya CSR ya. Jadi badannya di GCA, kemudian aturannya namanya CSR. Baik, kalau di Amerika badannya FAA, aturannya namanya FAR. Kemudian kita sebagai orang yang merawat propeller tersebut atau teknisi-teknisinya diatur di FAR 65 atau CSR 65 kalau di Indonesia. Itu certification airman other than flight crew members. Ya, di situ diinformasikan siapa saja yang boleh merawat, merepair, dan menginspek propeller. Itu ada di FAR 465. Termasuk nanti kalian kalau mau jadi teknisi, kalian harus mengikuti aturan FAR 465. Kemudian untuk aircraft propellernya itu sendiri, ya, itu nanti untuk pesawat-pesawat yang charter, kayak misalkan Susi Air, Trigana, itu ada di FAR 435. Ya. Itu nanti diinformasikan juga. juga. Bisa gak, Pak? Gimana? Kalau nyewa pesawat bisa gak sih, Pak? Bisa, sangat bisa dong. Sekarang banyak kalau mau nyewa pesawat. Kamu mau kemana? Kamu mau ke Bandung pakai pesawat sendiri? Bisa kok. Mau kampung, Pak. Iya, pulang kampung pakai pesawat sendiri bisa. Itu per jamnya 60 juta. 60 juta. Tak lupa saya ngambil dulu di ATM. Makan itu 6 juta, 60 juta. Iya, itu per jam ya. Kalau terbangnya lebih dari 1 jam, dihitung 2 jam, berarti 120 juta. Oke, itu FAR 35 itu akan menerangkan nanti manufaktur name dari propeller itu sendiri, kemudian desain propellernya, modelnya, kemudian serial number, kemudian production certificate number dari propeller. Jadi itu semua nanti ada di situ. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya lebih dalam. Jadi hari ini perkenalan, saya Tri Susilo yang nanti akan mengajarkan di kelas 12 piston engine dan aircraft system. Salam kenal ya. Ya, salam kenal balik. Setback ya, Bos. Kenapa? Setback, Bos. Oh ya. Jadi nanti mudah-mudahan hari Sabtu bisa ketemuan deh kalau udah bisa ke sekolah. Saya mau nanya. Ya. Apa? Perbedaannya pesawat jet sama pesawat kayak semacam Boeing itu bedanya, Pak? Pesawat jet itu kan pesawat yang menggunakan mesin jet atau turbojet atau turbofan, itu juga kategorinya jet. Kalau Boeing ya kayaknya sih Boeing semua udah pakai pesawat mesinnya mesin jet, jadi ya sama aja. Boeing itu ya pesawat jet juga. Cuma nanti kategori engine-nya masing-masing ada turbofan, turbojet, turboprop, ada turbo shaft untuk helikopter ya. Nanti kayaknya akan saya kasih informasi hal itu di webinar. Kalau nggak salah nanti ada webinar seminar lah yang dibuat, nanti saya coba terangkan untuk lebih jauhnya ya. Ada lagi yang lain nggak? Ini
kebetulan lowbat juga nih dari pagi HP di ini belum dicas. Kalau ada silakan yang bertanya. Ini berapa sih ada orangnya? Udah 20 nih, lumayan nih. Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Tugasnya nanti dibuat ini ya, rangkuman ada 2. Jadi sebenarnya saya buat bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya. Silakan kalau mau baca keduanya, dan kalau bisa dibiasakan pakai bahasa Inggris. Karena sekarang juga banyak translator yang bisa kalian gunakan, jadi terbiasa membaca bahasa aslinya ya. Jangan Bahasa mekanik beda, Pak. Kenapa? Bahasa mekanik. Iya, justru itu nggak apa-apa, dicoba aja untuk membaca bahasa Inggris dan ditranslate. Salah-salah nggak apa-apa sebagai awal, tapi nanti akan terbiasa kok. Nggak dicoba. Ada lagi? Mungkin kalau nggak ada, saya cukupin dulu ya. Nanti dikerjain ya tugasnya ya. Siapa? Pak. Oke, terima kasih. Ya Allah, Pak.